Bang, kabar sehat Bang? Sehat, tetap semangat. Sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang kan semua orang sama. Sekarang kita lagi menghadapi wabah pandemi, jadi kegiatannya kegiatan jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Kegiatannya itu dulu. Terus ini ngomongin deteksi, sekarang berarti belum ada kegiatan lagi selama di tahun 2020 ini? Belum, praktis kita belum ada kegiatan. Tetapi karena sekarang masa pandemi ini, untungnya kita waktu tahun 2019 kemarin kan bikin konser yang berjudul Republik Community. Banyak komunitas terlibat dengan pertunjukan kita, macam-macam bandnya seperti biasa, ada Padi, ada 420, semua band lah, teman-teman indie, ada Jason Ranti seperti itu, ada puluhan band juga. Ada manfaatnya ternyata. Ide kemarin itu ketika COVID ini membatasi kita semua, akhirnya secara tidak langsung komunitas yang bersama kita kemarin itu karena sering berhubungan jadi lebih intens. Semua sama, nggak ada aktivitas, tapi bagaimana bisa tetap semangat. Akhirnya kita ketemu tuh. Nah, dari ketemu situ musiknya nggak jalan tapi semangatnya tetap jalan. Gimana caranya? Caranya ya kita buat kebersamaan yang bentuknya membantu teman-teman yang saat ini kesulitan, karena kita tahu kan COVID ini kan semua jadi terbatas. Nah, keterbatasan ini kita bersama-sama menggalang dana untuk saling berbagi. Berbaginya nggak hanya dana, tapi juga informasi, bahkan bikin lagu bareng juga ada juga. Kalau konser enggak, karena memang aturannya belum boleh ya. Berarti tadi sempat bingung, lu relawan juga, berarti kegiatan sekarang lu itu aja ya semenjak COVID? Ya itu, tapi kita tetap membuat kegiatan. Nah, kita baru selesai, ini ada judulnya Hadir untuk Indonesia. Nah, Hadir untuk Indonesia ini kita membantu saudara-saudara yang bekerja di pariwisata. Kita jalan lebih dari 20 kota kemarin. Total berapa orang relawan? Kalau relawan yang saya ikut itu ada sekitar 200 orang. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia, ada perwakilannya, ada. Tidak sebanyak kalau musik, tapi itu ada. Ada. Jadi ini kemarin kita bikin Hadir untuk Indonesia. Nah, ini juga bekerja sama dengan banyak-banyak relawan, dengan bermacam-macam komunitas, menjadi bagian dari semangat pariwisata agar tetap jalan, agar tetap hidup begitu. Ya mungkin kalau misalkan tempat pariwisatanya belum buka, tetapi paling tidak kegiatannya, promonya tetap jalan, medsosnya tetap jalan. Nah, kita walaupun tutup, kita hadir, kita tetap promosikan, agar supaya nanti semoga COVID cepat berlalu, pariwisatanya udah langsung siap. Tapi ada beberapa yang udah buka juga. Tapi menurut lo, COVID itu ada apa enggak sih? Kalau saya kan nggak terlalu ngerti ya. Kalau saya tidak terlalu ngerti. Tapi sebagai relawan tuh begini sebetulnya. Kita sebagai relawan lebih kepada bagaimana teman-teman, saudara-saudara kita bisa berkegiatan, tetap ada pemberdayaan. Nah, apakah COVID itu ada atau tidak? Kalau karena saya orang musik, tidak terlalu mengerti. Saat ini sebagai warga negara yang baik aja, saya patuh protokol kesehatan gitu aja. Karena kan kamu kan di lapangan nih, yang om lihat kayak gimana sih gitu loh. Saya secara pribadi tidak pernah bertanya kepada orang COVID ini atau ada atau tidak. Tetapi harus diakui kesini ya, kalau awal-awal memang disiplin sangat kurang. Tapi kesini saya lihat pakai maskernya itu jalan, betul-betul jalan. Memang tidak mungkin tidak sebanyak yang pemerintah harapkan, tapi itu ada, itu jalan. Yang kurang hanya sosialisasi keterangan bagaimana menyikapi protokol kesehatan. Misalkan ada pengumuman pakai masker, jaga jarak. Nah, itu memang itu kurang. Tapi kalau masyarakat menyadari adanya COVID, kalau saya pribadi melihat ada, itu ada. Kalau saya ya,
Saya jalan kemarin kan hampir 20 kota lebih saya jalan. 20 kota dari bulan apa tuh? Ya kalau 20 kota baru sebulan ini. Nah sebulan beberapa sebelumnya kita nggak banyak kota, sedikit karena memang di Jakarta sendiri kan ada PSBB juga, jadi Iya. kita memang tidak bisa bergerak sama sekali. Artinya kita tetap patuh gitu. Berarti udah mau berapa bulan? 6 bulan ya? Ini udah ke bulan ke-7. Udah bulan Kalau ke-7. dari Maret ya. Berarti memang di situ aja. Tapi yang malam itu di lapangan, di luar itu seperti apa sih Om? Maksudnya dengan mereka yang terdeteksi COVID itu dengan yang tidak, ya paling nggak kan ini awal kan nggak tahu seperti apa, tapi ketika di lapangan itu kan dan memang disuruh untuk menjadi relawan itu kan Ya. paling nggak loh ini ada semacam kaget atau gimana sih gitu ketika di lapangan, karena kan banyak kota kan yang mendatangi ini. Iya, tapi kita karena relawan kita ini kita karena sifatnya bukan tenaga medis, kita lebih kepada sifatnya ke membantu, mempromosikan, membantu teman-teman di daerah itu, komunitasnya itu kita hadir, lebih kepada sebagai teman. Kalau beberapa tempat yang membutuhkan masker kita bagi masker. Psikologis Kita, lebih ke iya, mereka ya, lebih sederhana sih, karena kita relawan yang nggak terlalu besar, kita bagi masker, kita bagi cuci tangan, nah yang diinjek itu kita bagi, nggak banyak juga. Nah, tapi semua rumah ibadah terutama di Jakarta itu kita bagi, ada cukup banyak tuh, hampir 100 itu cuci tangan tempat rumah ibadah, dari ke masjidnya, dari gereja, dari wihara, dari kelenteng, semua kita bagi. Tidak semua, tapi itu sebagai semangat lah, ada semangat kebersamaan. Oh, ngomongin saudara lain dong. Saudara lain tuh punya lo. Sondrenalin itu kalau buat saya nggak pernah berpikir ini sih ya. Itu jika bakal lu bikin itu gimana sih? Oh, kalau sondrenalin kalau ceritanya dulu ya, sondrenalin itu karena kita hidup di musik dan dihidupkan oleh musik, jadi punya semangat bagaimana musik itu secara moral harus tetap ada. Misalkan kalau nggak nonton konser kita jadi nggak enak, apalagi kalau nggak ada konser yang makin bagus, kayaknya Indonesia butuh. Syukur-syukur Indonesia bisa jadi bagian dari semangat konser dunia. Yang ada di itu aja tuh kalau orang pertunjukan seperti saya. Nah tahun 2002 itu kan ada bom Bali, ada kejadian bom Bali. Nah itu ada pemberitahuan bahwa nggak ada konser. Nah kita sebagai orang musik saat itu terpanggil. Justru pada saat nggak ada konser harus bikin konser yang hebat. Lahirlah Sondrenalin waktu itu. Kalau dibilang itu punya saya bukan kayak seperti pencipta lagu sih ya. Kita ini selalu bekerja tim. Jadi ada banyak orang yang terlibat di situ. Hanya karena deteksi perusahaan saya, jadi orang tahunya itu deteksi. Kalau saya secara pribadi lebih senang Indonesia yang punya, jangan deteksi lah. Deteksi bisa berhenti, Indonesia kan nggak boleh berhenti. Soalnya kan saudara lain lumayan lah, maksudnya bagus ya. Event memang gede. Pada debut juga saya ada. Iya, itu udah berapa kali sih Sondrenalin? Kalau sekarang berarti Sondrenalin tahun ke-19 kalau ada tahun ini. Kalau ada tahun ini? Ke-19. Saya ikut Sondrenalin itu 10 kali. Saya tangani sendiri semuanya, setelah kesininya enggak. Saya masuk ke konser 1000 band, teman-teman tahu saya masuk ke internasional indie. Saya masuk ke Republik Community. Ya sebagai manusia saya senang ada dinamika juga gitu. Berarti memang bisa dikatakan memang Sondrenalin udahan gitu ya. Kalau saya enggak sih. Enggak. Hanya saya secara pribadi lagi ya orang musik kan macam-macam ya, senangnya macam-macam, dinamikanya pengen selalu berjalan. Saya lagi berjalan ini. Ya kalau tahun depan tiba-tiba pihak-pihak yang dulu bersama saya pengen bikin Sondrenalin bareng saya pasti mau juga, karena udah lama nih saya nggak bikin Sondrenalin, nggak bergabung bersama teman-teman di Sondrenalin. Tapi ada kemungkinan buat bisa bikin lagi? Iya, ada kemungkinan. 5 tahun yang lalu saya sempat menyampaikan kepada produk-produk, bahkan produk yang utama yang terlibat itu, saya menyampaikan boleh nggak
saya ikut bersama lagi, saya sempat menyampaikan itu. Mereka dengan senang hati suka. Kemudian mereka menyampaikan bahwa bikin ini mas, bikin kreatif baru juga dong buat sampai malin. Nah, hanya waktu itu tidak sempat terlaksana karena saya waktu itu saya kebetulan penanggung jawab obor Asian Games. Nah, jadi ya kendala itulah. Nah, saya 2 kali soalnya Asian Games penanggung jawab obor saya, Asian Games saya. Jadi ya sesuatu yang baru juga. Jadi nggak sempat mikir sampai malin. Mudah-mudahan kalau tahun depan saya nggak ikut PON, saya pengen banget ikut bikin sampai malin bareng teman-teman. Berarti setelah Sononalin lebih ke event-event yang memang lebih gede ya. Kayak sebetulnya band gitu loh. Kalau lebih gede ya enggak juga kan, yang penting kan value-nya kan, nilainya kan. Kalau ya saya nanya SEA Games, 1000 band, Iya kan kakap semua. Hah? Kakap semua tuh. Ya kadang-kadang gini, teman-teman juga harus tahu nih, kita berbagi informasi ya. Orang event itu selalu berpikir bagaimana orang itu terpanggil, bahkan hadir, bahkan terjadi fanatisme. Itu sama kayak bikin lagu lah orang event itu. Gimana kalau bikin event itu orang nanti suka, orang selalu hadir, bahkan orang kalau nggak hadir nggak oke nih. Jadi kayak ngefans juga. Jadi sama kayak artis juga, event juga, orang event tuh pengen eventnya punya fans yang fanatis juga. Kayak misalnya Slacker ada Slacker, Dewa ada Balai Dewa, ada gigi kita, ada Ungu ada Clickers. Sama sih. Hanya bedanya ini konser, di sana grup band gitu. Total yang lo bikin itu dideteksi itu berapa event total semua? Oh kalau event sangat banyak karena ya banyak sekali ya. Kita terlibat event tuh banyak banget. Nggak usah jauh-jauh. Saya pernah jalan sama Slang itu 200 kali lebih konser. Sama Dewa 150 kali, sama Iwan Fals 100 kali lebih, sama Gigi 100 kali lebih, sama Ungu 100 kali lebih, sama Samson lebih dari 50, sama Leto 30, sama Nah 30. Beberapa artis dangdut itu ada sekitar 600 kali. Jadi ribuan juga deh, banyak. Berarti lo yang meng-create event itu buat menjalankan satu band tour jalan. Ya seperti itu. Tapi kan itu deteksinya karena saya pemimpinnya, orang pikir saya aja, kan ada tim, ada teman-teman banyak, ada pihak-pihak. Gitu. Tapi itu gimana caranya untuk menjalankan beberapa titik gitu? Lu bisa berapa ratus kota? Ya. Jalan itu kan nggak gampang loh. Gila itu kayak jadi, yang tadi lu sebutin gede semua gitu loh. Dan di masa itu memang masanya Bang industri lagi bagus gitu. Bagus ya. Sebetulnya kalau ditanya semua orang bisa lah, sama aja lah gimana. Yang penting kita disiplin, yang penting mau kerja keras, yang penting mau bekerja sama, yang penting mau saling berbagi, yang penting mau saling mendukung. Syukur-syukur ada yang mau berkorban, pasti jalan tuh. Berarti lu modal dulu berkorbannya. Ya kalau jadi pemimpin ya harus paling depan, mau nggak mau banyak resikonya, ya nggak apa-apa dijalanin. Gue jalanin aja. Tapi kendala selama lo jalanin beberapa konser lah, katakan itu Sononalin yang paling orang tahu lah, semua band nggak mungkin nggak mau ikut di event itu gitu. Sampai di belakang tahun ini gue lihat bukan lo lagi. Tapi gimana untuk membuat sebuah event itu melihat packaging atau dari kemasannya itu bisa sponsor itu bisa ngikut itu loh. Karena kan ini kan nggak duit yang sedikit gitu. Iya. Nah, saya ini berbagi kreativitas. Nah, kalau secara kreativitas, gua berpikir begini. Produk sponsor itu dia punya harapan. Harapan yang pertama pasti bagaimana menggrab orang paling banyak. Jadi how to grab orang ini penting banget. Sebanyak mungkin pasti lebih suka. Bukan hanya produk, bahkan partai politik ujung-ujungnya bagaimana bisa mempengaruhi orang paling banyak. Apapun pekerjaan kita ujung-ujungnya adalah bagaimana orang itu bisa menjadi bagian dari orang banyak. Itu dulu satu. Nah, untuk bisa menjadi bagian dari orang banyak, kita harus bisa bagaimana caranya orang banyak itu ikut kita. Tapi juga disesuaikan kan dengan biayanya. Disesuaikan juga dengan target orangnya. Misalkan kalau produk A, target orang yang nonton pengennya usianya sekian, orang yang dengan kelasnya sekian. Nah, kita sesuaikan aja. Nah, setelah itu bagaimana caranya orang banyak ini tertarik. Setelah disesuaikan dengan produk objektivitasnya, kita bagaimana agar orang ini tertarik. Orang itu tertarik nomor satu adalah momentum.
momentum tuh begini. Hari ini kan ada COVID. Kalau hari ini gue ngomong yang bukan COVID, orang nggak nengok gue. Tapi kalau gue ngomong COVID, orang pasti nengok gue tuh. Karena memang trennya lagi COVID. Apalagi COVID ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari orang banyak. Contoh, misalnya gue ngomong Indonesia melawan COVID, orang pasti suka tuh. Karena momennya ya? Karena momennya. Udah gitu kita bareng-bareng nih, sama nih. Kemudian gue bikin misalnya saling berbagi di saat pandemi, itu pasti rame tuh. Konser untuk musisi yang terdampak pandemi, wah itu pasti rame. Berarti memanfaatkan waktu itu penting juga ya? Momentum adalah kalau buat gue gitu ya, itu segala-galanya. Ada yang lebih dari momentum sebetulnya, adalah sesuatu yang sifatnya kebaikan. Nah itu kelasnya udah apa ya? Itu kelasnya di atas lagi tuh. Kita bicaranya kebaikan aja kan. Mau ada apa dia tetap baik. Ya bagus itu. Saya sih belum sampai situ. Saya lebih pada momentum bagaimana kita bisa meng-create. Nah, yang kedua itu bagaimana sesuatu yang kurang menjadi lebih, ya itu event tuh. Jadi pada saat susah lu bisa berbuat sesuatu, itu hebat tuh. Nah, bagaimana caranya ya dipikirin. Contoh sekarang orang nggak bisa kemana-mana, orang nggak bisa nonton konser, gimana caranya kita bisa bikin konser? Nah, contoh kalau konsernya nggak boleh jaga jarak, nggak boleh ini, nggak betul, ada live streaming kan? Teman-teman banyak yang bikin. Atau konsernya harus jaraknya 50 meter ya, kalau perlu bikinnya di laut konsernya, orang ada kaki nari, konsernya dari laut, yang nonton dari tepi pantai. Atau nanti mungkin konsernya ada di lapangan yang gede banget, tapi nanti penontonnya ngaturnya gimana? Kalau saya penontonnya misalnya yang masuk harus tanda tangan tuh protokol kesehatan, karena kalau udah masuk dikasih tahu nggak mau kan. Tapi kalau dia udah tanda tangan, udah masuk, gue udah nonton, udah bayar, lo harus tanda tangan nih, lo patuh protokol kesehatan. Nah bisa juga tuh pasti konser, orang pasti suka juga. Nah pokoknya segala sesuatu yang pada saat kurang lo buat menjadi lebih, itu pasti banyak yang nonton, pasti. Yakin? Yakin. Tapi ngeliat kondisi yang seperti sekarang ini muncul banyak streaming itu gimana menurut lo? Apakah menjadi tren satu doang atau mungkin kedepannya ini akan tetap jalan? Karena kan ini kan streaming, dengan adanya streaming aja, karena kan memang kan COVID ya kan, konser aja kan nggak bisa keluar, nggak bisa seperti pada umumnya dulu gitu sebelum ada COVID itu gimana sih? Apakah itu nanti tahun depan apa masih tetap berjalan atau memang ya cuman karena COVID doang? Kalau kedepannya apakah tetap streaming atau tidak tergantung kepada COVID-nya. Apakah COVID ini bisa diatasi atau tidak? Kita berharapnya bisa. Tapi kalau tidak bisa ya mungkin streaming adalah pilihan yang paling bagus. Hanya kalau ditanya secara pribadi, kalau ditanya pribadi, streaming itu bisa bagus apa enggak sekarang? Jauh dari harapan lah. Nggak usah jauh-jauh, orang yang punya nama nggak terlalu besar streaming nggak ada yang nonton, apalagi yang belum punya nama. Nah ini bagaimana nih? Nah itu sebabnya kita sering berkumpul mencari jalan keluar. Ini ke depan ini jangan hanya artis yang punya nama yang bisa streaming, yang lain kan nggak ada yang nonton nanti. Iya, harus ada paling nggak ada band-band yang baru juga bisa dikenal ya. Iya, harus dikenalin. Nah makanya ini thank you banget nih, gue bisa ketemu gini. Kita bikin namanya festival musik live streaming ASEAN. Tapi sebelumnya bukannya udah ada di Indonesia? Kalau live streaming belum ada loh, orang baru pandeminya baru sekarang. Enggak, apa konser streaming yang lebih keren? Apa tuh? Apa lupa namanya. Kalau ASEAN gue belum ada karena kita udah ngecek belum ada. Belum ada. Jadi Indonesia yang ngelit nih teman-teman di ASEAN. Kalau besar atau tidaknya konsernya. Berarti digabungin? Hah? Digabungin Ya, beberapa jadi kita negara. bikin ini festival musik. Kayak kita bikin Wanted tuh dulu, ada Masif, ada Geisha, pada juara itu kayak gitu, kurang lebih kayak gitu, tapi ini live streaming, tapi ASEAN. Nah, jadi dari Indonesia, dari Brunei, dari Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand semua ikut. Kita buka pendaftarannya, kita buka websitenya. Itu di website atau di YouTube? Di website nanti kita. Nah kalau masalah ke YouTube-nya segala macam itu udah ini nanti biar kita yang atur. Hari ini pada ikut teman-teman, kita cari juaranya. Berarti itu planning terdekat ya, yang dari lu sendiri? Iya. Saat ini kita lagi menggodok itu. Ya, mudah-mudahan bulan depan kita udah bisa mulai pendaftaran. Festival ASEAN Streaming. Live streaming ASEAN. Total berarti ada limitnya nggak? Kalau pengalaman yang udah ya,
minimal mungkin kalau 3.000 band aja udah pasti ikut, udah pasti itu. Karena mereka anak band butuh panggung. Udah panggung, udah pasti itu, udah pasti. Kita lagi cari upaya agar supaya terutama teman-teman yang dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke mereka bisa ikut. Mereka bisa kita juga akan mencoba bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri misalkan, tolong juga dibantu anak-anak band sekarang nggak bisa berkarya, misalkan dibantu dana ya, dana cukup untuk rekaman agar supaya mereka bisa rekaman yang bagus, karena sebelum mereka ikut kompetisi di 100 besarnya kan mereka harus kirim lagu, harus rekam, itu kan butuh biaya kan, butuh ke studio. Nah itu mudah-mudahan kabupaten-kabupaten di Indonesia bisa membantu warga di kabupaten yang bersangkutan. Nah, contoh misalnya di Lubuk Linggau, nah kabupatennya ngirim nih 100 band, kabupaten Bogor ngirim 100 band, nah Bandung ngirim 100 kayak gitu. Berarti hanya konser tok gitu doang ya, nggak ada apresiasi buat mereka nya. Ada apresiasinya, nanti 20 besarnya main di atas panggung tapi setelah live streaming. Oh, diambil yang paling kecilnya berapa? 20 terus. Jadi dari katakan 5.000 band, 5.000. ada 1.000 sampai 100 sampai 20. Ada 4 kali, ada 4 tahapan. Yang finalnya 20 band. 20 band Ya. dari 11 negara. Oh, dipilih Iya. semua, nanti 20 dipanggungin Di kan banyak nih teman-teman. Nah, ada berapa lah pada bikin live streaming banyak nih ya. Nah, kita panggungin di situ. Mudah-mudahan ada TV swasta juga yang pengen gabung ya silakan, kita semua. Oh, lumayan tuh tahun ini ya itu berarti ya. Bulan depan ya. Bulan depan kita buka pendaftarannya. Finalnya mudah-mudahan bulan Februari Maret tahun depan udah final. Tapi menurut pandangan Om sendiri di tahun depan kira-kira apa yang lagi booming nih Om? Di musik anak-anak band zaman sekarang ini? Maksudnya boomingnya gimana? Booming lebih booming yang genre seperti apa lah Oh, atau gini. band seperti apa? Gitu. Iya. Kalau saat ini yang jelas kalau musik metal justru agak turun ya, karena kan metal itu kan butuh energi gila-gilaan kan. Kenapa turun? Nah, karena kan kita sekarang keterbatasan kesana kemari, ada keterbatasan, ada pembatasan skala besar ini, jadi ruang geraknya juga terbatas. Nah mungkin nanti lebih yang solo-solo, kalau misalkan saya penyanyi di rumah nggak usah ke studio, saya bisa main gitar, saya bisa mencipta. Jadi lagunya lebih ngepop lah rasanya tahun depan. Yang keras-keras agak berkurang. Nah nanti justru ketika tahun depan yang lagu pop lebih banyak, nanti tahun depannya mulai keras lagi ya, siklus lah. Siklusnya nggak ada lonjakan yang tinggi ya? Nggak ada, karena kan sekarang semua aktivitasnya berkurang kan. Nggak bisa masyarakat itu sekarang lari sekencang-kencangnya kan, nggak bisa. Begitu juga di dalam berkarya nggak bisa sekencang-kencangnya. Keadaan yang membuat kita mengurangi lah, bukan berhenti. Iya, karena emang dampaknya juga lumayan sih. Ya bukan, kalau Indonesia luar biasa. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ada 500 lebih kabupaten setingkat kota. Itu ekivalen dengan 70.000 lebih kelurahan setingkat desa, setingkat Banjar. Kalau satu kelurahannya desa aja punya 2 band itu udah 150.000 band, dan itu yang band belum pernah rekaman, band yang memang di daerahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing. Ya ini dampaknya sih kalau menurut saya luar biasa. Covid ini luar biasa. Tapi dari semua event yang lo pernah bikin lah, dari Kenalin, 1000 band, Ya. terus banyak lagi yang lo bikin sampai sekarang, mungkin lo akan bikin yang Return ini. Hmm. Yang paling menguntungkan itu dari semua event itu apa? Yang paling menguntungkan buat lo? Apakah entah Kenalin, entah 1000 band yang paling menguntungkan buat lo? Karena kan ya nggak munafik, pasti harus ada pemasukan. Ya. Apa yang dari semua ini? Yang paling menguntungkan itu bukannya konser yang disebutin tadi, justru saya kan bikin tour. Nah, misalnya turnya Slang, turnya Gigi, turnya Ungu, turnya Leto, itu yang Noah, itu yang menguntungkan. Turnya dulu banyak banget kita bikin itu, ada Power Slash segala itu banyak banget kita bikin tour. Berarti itu keuntungannya dari penjualan tiket. Tiket. Iya, makanya saya agak termasuk orang yang protes kalau ada bikin konser gratis sebetulnya. Karena saya mengalami sendiri, walaupun jual tiketnya
daya belinya 10.000 ataupun paling mahal 50.000. 1.000 kali 50.000 itu udah 50 juta. Gitu. Tapi kalau kita bikin gratis, kemudian ya Indonesia ini kan negara berkembang ya, negara baru, sehingga kadang-kadang kalau kita waktu 2 hari mau datang ada jalan rusak jadi macet jadi telat. Nah itu kan kita repot kayak gitu. Kalau kita jadi IO tuh repotnya itu banyak juga kendalanya. Tapi kalau kita jadi promotor, kita bisa menentukan waktunya, kemudian kita bisa menghitung keuntungan kita. Kalau kita jadi IO, saya jadi IO juga apapun gitu ya, terukur gitu. Nah kalau konser yang saya lakukan itu kadang-kadang kalau di Padang penontonnya Noah misalnya 5.000, tapi kalau di Medan bisa 20.000. Nah itu berarti lebih melihat ke daya tarik penontonnya yang untuk membeli tiket ya. Iya itu penting banget. Tapi bukannya banyak lebih enak gratis Om. Kalau misalnya sponsor itu kan lebih enak gratis dibanding tiket, karena budaya tiket membelinya juga kadang-kadang susah tiap potong. Gini, di satu sisi kita juga harus sama-sama belajar. Penontonnya beli tiket, artisnya dibayar, kita juga harus belajar. Kemudian kita harus menghargai karya artisnya juga, menghargai karya orang-orang seni. Panggung itu kan ada seninya juga, sound system semua harus dihargai. Agar ke depan nanti segala sesuatunya memang harus berkompetisi, bukan hanya dalam bentuk cuma perhatian, hanya dibantu aja. Nggak akan berkembang, karena sesuatu yang penuh tantangan itu ya harapannya juga besar. Kalau tantangannya nggak besar juga harapannya tidak besar, kan gitu kan. Kalau saya sih pribadi udah pastilah kalau nggak ada tiket itu nggak gratis kurang mendidik. Kenapa saya kurang mendidik, kurang enak. Iya. Biar dapat duit. Iya, kita harus punya uang lah. Kalau cuma kita dikasih jadi dibatasi, ya itu sama juga menjajah kan, nggak baik lah. Penjajahan secara tidak langsung. Nah terakhirnya Om, tips atau trik atau tips lah atau apalah buat yang nonton nih dari seorang Koko Deteksi itu apa sih gitu loh. Ya mungkin ada yang mau mulai sebuah event, atau mungkin dia mau bikin apa gitu, atau nggak tahu caranya mau bikin IO itu gimana sih gitu, atau seperti gimana atau apalah. Tips yang pertama itu event itu bukan sebuah hal yang berbeda dengan pekerjaan lain. Semua pekerjaan sama, butuh disiplin, butuh kerja keras, butuh komitmen, butuh kebersamaan, butuh tim yang baik, butuh saling mendukung, berbagi kasih sayang, kalau perlu mau berkorban. Itu yang tips yang pertama. Kedua, kalau kita ingin buat konser musik, kejarlah momentumnya. Momentum itu banyak. Kalau sekarang momentumnya misalnya slang, atau misalnya momentumnya misalnya Tulus. Oke, Tulus kan mahal karena kita penyelenggara baru, kita tidak bisa. Oke, ada yang mirip-mirip Tulus misalnya, karena lagunya Tulus lagi rame ya, kita ada orang yang mirip Tulus, atau kalau perlu bikin lomba event mirip Tulus kan. Jadi itu jauh lebih mudah, karena momentum itu penting agar supaya beban kita tidak terlalu sulit. Ya memang ada pada saat momentumnya kemerdekaan RI kita bikin lagu-lagu, misalnya lagu-lagu religi ada. Tapi kalau momentumnya kemerdekaan RI ya lagu-lagu kepahlawanan. Kalau momentumnya Hari Ibu, lagu-lagu menampilkan band-band yang keibu-ibuan, yang bercerita tentang kebesaran ibu kita, ibu-ibu di Indonesia ini. Jadi momentum itu penting. Momentum ya. Iya. Penting ya. Pasti teman-teman tertolong, pasti itu tertolong, pasti. Dan di Indonesia ada Hari Ibu, Hari Pahlawan, Hari Nasional, Hari Besar. Hari besar aja kita ada banyak, ada Waisak, ada Lebaran, ada Natalan, ada Tahun Baru, ada liburan, ada banyak banget kita. Ada Hari Ibu, ada Hari Bapak. Berarti cuma 2 poin itu aja ya. Kalau saya ya ada lagi yang lain, tapi secara umum itu. Oke, thank you for watching. Thank you. Gue yang thank you nih. Thank you. Keren.